Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen itu berpusat kepada Kristus dan karyanya, yaitu kepada kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sadarkah saudara bahwa Tuhan menyatakan dirinya dan menyatakan rancangan keselamatannya itu bukan dengan cara-cara yang tersembunyi. Meskipun semuanya itu dia lakukan dengan cara yang luar biasa. Kita tahu bahwa bapa pendusta, yaitu iblis, terus bekerja untuk membinasakan manusia. Dan termasuk juga orang-orang pilihan Tuhan dengan cara tipu muslihat yang sangat licik. Oleh karena itu, misi penebusan dari Yesus Kristus itu dilaksanakan di hadapan banyak orang yang menjadi saksi, baik di dalam perkataan Kristus maupun dalam penderitaan, kematian, penguburan, bahkan sampai dengan kebangkitan, penampakan diri, dan kenaikan Tuhan. Saudara, semuanya itu disertai dengan saksi mata, dengan bukti yang lengkap, dan tidak lagi dapat diragukan. Meskipun demikian, kita menyaksikan usaha-usaha untuk mengelabui orang-orang hari ini masih terus dan masif terjadi. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa orang-orang pilihan Tuhan pastilah diselamatkan oleh Tuhan di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 1-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini merupakan finalitas dari kebenaran akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, kita tahu bahwa surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 53 Masehi. Berarti kurang lebih 20 tahun setelah peristiwa kayu salib Yesus Kristus. Tentu saksi-saksi mata banyak yang masih hidup. Bandingkan dengan tulisan-tulisan di abad-abad yang jauh daripada peristiwa salib Kristus. Tentu surat 1 Korintus ini harusnya menjadi acuan bagi seluruh manusia. Kecuali manusia mau dibelenggu oleh jerat kegelapan dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang dapat dipercaya dan diandalkan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus akan Injil yang Rasul Paulus beritakan. Saudara, Injil yang Rasul Paulus beritakan itu, saudara, adalah Injil yang menyelamatkan. Dan Injil yang menyelamatkan itu, saudara-saudara, adalah Injil yang berbicara tentang kematian Yesus Kristus karena dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Dan Yesus Kristus yang bangkit, dia menampakkan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus adalah Injil yang berbicara tentang kematian Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Injil yang berbicara Kristus yang telah mati pada hari yang ketiga, bangkit dari termati, dan telah mengalahkan kematian itu sendiri, dan memiliki kuasa memberikan hidup bahkan kepada yang telah mati sekalipun. Dan saudara, Injil yang diberitakan ini, saudara, adalah Injil yang dapat dipercaya dan diandalkan. Mengapa demikian? Karena begitu banyak saksi yang menyaksikan akan kematian Kristus di atas kayu salib. Ada begitu banyak saksi yang menyaksikan Kristus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara mati. Dan saudara, Rasul Paulus menuliskannya dengan begitu baik, saudara, bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada satu dua orang, tetapi saudara, Yesus juga menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Dan Rasul Paulus berkata, pada hari dia menulis surat ini, pada surat ini ketika beredar, ada di antara mereka yang masih hidup menjadi saksi hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil bukan berbicara tentang teori. Injil bukan berbicara tentang hipotesa. Injil bukan berbicara tentang semoga. Injil didasarkan kepada bukti sejarah akan kuasa yang dahsyat daripada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara mati. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara-saudara, kita yang tidak punya pengharapan, kita yang pasti binasa, kita memperoleh kepastian akan hidup yang kekal. Ketika kita percaya, menaruh andalan kita kepada Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus adalah Injil yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya kepada Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, agar kita orang-orang yang sebetulnya binasa, kita ketika percaya kepadanya, mengalami kematian Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa, mengalami kebangkitannya, yaitu dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan kita menerima hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, sebagaimana kasih karunia di dalam Kristus dapat dipercaya dan diandalkan, hendaklah kita yang menerima kasih karunia itu juga dapat dipercaya dan diandalkan. Saudara, firman Tuhan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, kasih karunia Allah di dalam Kristus nyata dalam Injilnya. Dan saudara, kasih karunia itu saudara dapat dipercaya dan diandalkan. Karena Allah mengerjakannya dengan cara-cara yang dapat dipercaya. Tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dinyatakan di depan saksi-saksi mata. Saudara, kita orang-orang percaya telah menerima kasih karunia itu. Saudara, hendaklah kita yang menerima kasih karunia yang dapat dipercaya, diandalkan itu, kita pun menjadi orang-orang percaya yang dapat dipercaya dan diandalkan. Saudara, itulah yang Rasul Paulus katakan. Bahwa kasih karunia Allah yang dapat dipercaya, dapat diandalkan itu tidak pernah sia-sia bagi Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus bekerja lebih keras daripada mereka semua. Namun satu hal yang sangat indah yang Paulus katakan bahwa, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa artinya? Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima kasih karunia yang dapat dipercaya, diandalkan. Dan saudara, kasih karunia dengan karakteristik itu yang menggerakkan kita. Sehingga kita pun menjadi orang percaya yang dapat dipercaya dan diandalkan. Itu maksudnya saudara. Saudara, kalau kita dapat dipercaya, dapat diandalkan sebagai orang yang menerima kasih karunia. Itu bukan karena kita memiliki kelebihan daripada orang lain, tidak. Tetapi semata-mata karena kasih karunia yang dapat dipercaya, diandalkan itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen menampakkan kasih karunia itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara dan saya sudah menerima kasih karunia yang dapat dipercaya dan diandalkan. Apakah saudara dan saya sudah menampakkan kasih karunia itu di dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu kepada hati kami, supaya firman-Mu yang hidup mengubahkan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin menyatakan keindahan firman-Mu. Kami menjadi firman yang terbuka bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.